Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersamaku Ega Pratama. Tentunya channelku Ega Pratama official. Sagittarius. Nggak ada habis-habisnya kita membahas tentang Sagittarius ya. Ya, menurut aku ketika pembahasan ini sudah menarik dan bener-bener enjoy banget aku menceritakan sesuatu hal tentang Sagittarius, aku akan selalu menceritakannya. Karena apa? Sagittarius termasuk zodiak yang memiliki kenyamanan ya. Ketika dia sudah nyaman dengan satu hal, ya udah dia akan lanjutkan meskipun hasilnya nggak akan berbalik kepada Sagittarius. Tapi ketika Sagittarius sudah benar-benar capek, itu akan terhenti dengan sendirinya. Ya, Sagittarius, kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik tentang kedua persamaan kata, tapi dia tidak sama. Tadi, ya mungkin ini bisa dibilang bingung atau bimbang, itu terserah kalian nanti ketika kalian melihat video ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya setelah iklan yang berikut ini. Guys, welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga banyak umur dan semoga murah rezeki ya bagi kalian yang lagi kena musibah, lagi kena masalah ataupun lagi kena problem-problem di masa lalu dan kembali lagi, semoga cepat terselesaikan dan semoga bisa tertawa bahagia lagi ya, seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Dan di tahun 2024 ini banyak banget peristiwa dan benar-benar menguji kesabaran, terutama kesabaran para Sagittarius. Ya bisa dibilang ini tergantung individu masing-masing ya. Tapi yang aku ingin garis bawahi adalah ketika kamu memilih jalan yang ingin kamu pilih, maka totalitaslah dalam pemilihan itu. Ya, jadi jangan setengah-setengah. Oke? Jadi pembahasan di topik kali ini adalah pengorbanan dan berkorban. Kedua kalimat ini dilihat-lihat tuh sama, persis, ataupun mungkin yang belum paham itu hampir sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Pengorbanan dan berkorban. Pengorbanan adalah sesuatu hal yang kita korbankan dengan ikhlas, dengan benar-benar kita memilih untuk melihat orang itu bahagia, untuk melakukan sesuatu yang membuat orang lain di sekitar bahagia, dan benar-benar ketika kita rugi pun kita nggak pernah peduli kerugian itu dengan diri kita sendiri. Dan ya bisa dibilang ketika Sagittarius berkorban itu artinya Sagittarius itu benar-benar peduli sama kamu dan benar-benar care sama kamu. Dan Sagittarius tuh sebenarnya zodiak yang paling suka berkorban ya, mengorbankan dirinya sendiri. Karena di beberapa belakangan ini aku lihat teman-teman aku tuh sering berbicara, kenapa sih dulu lu tuh selalu ingin ditindas ataupun selalu ingin benar-benar rendah ketika orang lain ini meninggi. Ya jawabannya adalah berkorban, pengorbanan. Karena ketika kita mengorbankan sesuatu, kita tuh pasti akan tahu apa efek dan dampaknya, sehingga kita tidak akan menyesal kelak ketika kita sudah benar-benar berkorban dan benar-benar sudah bulat pengorbanan itu untuk orang itu. Jadi ya jangan kalian sesali ketika kalian sudah benar-benar mengorbankan sesuatu hal dengan benar-benar jiwa dan raga kalian untuk seseorang ya. Terus berkorban, pengorbanan. Terus satu lagi apa? Berkorban. Minus adalah berkorban ketika kita benar-benar tahu ketika kita tuh harus diam, ketika benar-benar ya bisa dibilang ketika kita berkorban tapi kita sudah lelah, itu sama aja kita dibodohi. Benar-benar dibodohi dalam tingkatan-tingkatan yang benar-benar pengertian, benar-benar sudah satu level. Seharusnya kita tuh sama-sama bisa berkorban satu sama lain, sehingga ketika kita benar-benar tahu bagaimana sih titik pengorbanan itu sudah terhenti, ya udah kita harus hentikan. Jangan terlalu berkorban dengan hal-hal yang mungkin nggak sepatutnya dikorbankannya. Oke, kita ambil contoh aja dari dua tema ini, dua pembahasan ini. Akan aku beri contoh tentang percintaan Sagittarius ya. Sagittarius tentang percintaan Sagittarius, tentang pengorbanan Sagittarius dan berkorbannya Sagittarius itu sudah terlalu pahit banget. Mungkin aku akan ambil dari sisi pahitnya aja, karena dari sisi pahitnya Sagittarius dia selalu tertawa, bahagia dan benar-benar
fun dengan seseorang yang benar-benar membuat Sagittarius itu tertarik, ya tertarik banget, sehingga Sagittarius tuh rela melakukan apapun untuk orang itu, udah benar-benar nggak peduli orang lain tuh ingin menilai kamu tuh seperti apa, menilai Sagittarius tuh seperti apa, menilai cara memberi pengorbanan kamu tuh ke pasangan kamu tuh seperti apa. Jadi Sagittarius tuh nggak akan pernah peduli hal itu. Tapi ya harus digarisbawahi, ketika pengorbanan itu tidak bertimpal balik ke kamu, ya kamu jangan heran, karena ada beberapa orang yang menganggap pengorbanan itu adalah sebuah kebodohan, ya karena kebodohan itu hampir tipis tentang perbedaan dan pengorbanan, sehingga ketika kita mengorbankan sesuatu ya kita tahu apa yang kita akan terjadi ya. Terus ketika pengorbanan itu sudah benar-benar di titik puncaknya, maka kita tuh harus stop berkorban dalam apapun itu, stop, karena ya jelas semua akan ada masanya, semua akan ada waktunya, dan semua akan ada timbal balik hukum karmanya. Ya, ketika kita membahas hukum karma itu sudah topik yang berbeda. Kita akan membahas tentang pengorbanan aja. Terus yang kedua, tentang karir. Terkadang kita tuh harus bisa memilih apa yang kita inginkan, sehingga kita tuh akan nyamai dan enjoy ketika kita sudah mencapai di titik tersebut. Tentang karir juga, ketika kita benar-benar sudah bulat menekatkan karir kita seperti ini, harusnya kita totalitas banget ya. Kita tuh benar-benar harus totalitas ketika kita sudah harus memilih jalan ini. Dan jangan lupa, ketika kita mengorbankan sesuatu hal dengan apa yang kita bisa tentang karir kita tuh harus bisa terima masalah yang akan datang. Kebencian, marah, murka, ataupun perdebatan, itu pasti akan ada. Dan kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Tidak semua harus kita sikapi dengan kemarahan emosional ataupun ya bisa dibilang kebencian. Nah, jangan hindari itu. Dan nggak semua orang bisa berkorban, karena orang memiliki pemikiran masing-masing dalam setiap pengorbanan. Mungkin ada orang yang menjunjung tinggi harga diri, mungkin ada orang yang benar-benar menjunjung tinggi hartanya, ataupun mungkin ada juga orang yang benar-benar suka berkorban untuk orang lain. Dan orang yang suka berkorban ini biasanya orang yang selalu disakiti dalam setiap perkumpulannya. Biasanya orang yang selalu dikorbankan di setiap perkumpulannya. Itulah yang terjadi ketika kamu sudah mengorbankan diri kamu untuk kebahagiaan kita bersama gitu ya. Terus, Bang, sampai mana titik Sagittarius itu harus berkorban? Sampai benar-benar tidak dihargai. Ya, karena apa? Menurut aku, ketika kamu sudah benar-benar tidak dihargai, pengorbanan sebesar apapun kamu yang lakukan, pengorbanan sebesar apapun yang ingin kamu buktikan dan kamu lihatkan ke orang-orang tersebut, itu nggak akan benar-benar dilihat. Nggak akan benar-benar orang lain tuh merespek pengorbanan kamu, nggak akan sama sekali. Karena ya orang itu akan buta, orang itu menganggap dirinya hebat, orang itu menganggap benar-benar kamu tuh nggak ada apa-apanya, kamu tuh benar-benar bukan level dia, kamu itu belum mempunyai skill yang lebih dari dia menurut dia. Dan disitulah pengorbanan kita tuh benar-benar harus terhenti. Karena apa? Percuma kita berkorban, percuma kita menunjukkan bahwa kita tuh peduli, percuma kalau kita menunjukkan bahwa kita benar-benar respect dan selalu total dalam pertemanan dan ikatan apapun itu, ketika kita tuh tidak pernah dilihat dan kita tidak pernah dihargai dalam setiap pengorbanan kita. Jadi stop melakukan itu ya. Mungkin di sini banyak nih teman-teman yang menganggap bahwa ketika pengorbanan kita tidak dihargai, ya udah kita pergi. Dan ada juga orang yang menganggap ketika pengorbanan kita tidak dihargai, teruslah berkorban, insya Allah hukum karma itu ada. Ya benar, dua-duanya itu benar dan gak salah. Jadi tergantung pemikiran kita, bagaimana kita selalu mengambil dari sisi mananya dulu untuk melakukan hal itu ya. Terus ya mungkin dari setiap cerita-cerita aku mungkin menjelaskan sesuatu hal, ya percayalah itu adalah mungkin pengalaman aku pribadi, dan ada beberapa sudut pandang yang aku ambil dari orang lain, ada beberapa sudut pandang yang aku ambil dari cerita orang lain, sehingga aku bagikan share ke kalian di video-video aku yang mungkin kalian ada yang tertarik dan gak tertarik, itu tergantung kalian. Jadi ya enjoy aja nih mati videonya, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal apapun itu yang menyinggung kalian dengan tidak sengaja. Aku minta maaf karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa, aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan apa yang aku mengerti. Dan aku hanya manusia biasa, dan aku hanya berusaha mencoba untuk menghibur kalian dengan cara ini, dengan cara pembahasan tentang Sagittarius ini. Dan aku berterima kasih banget nih karena dukungan kalian lah selalu membuat aku bikin konten terus, dan insya Allah kedepannya aku akan bikin konten lagi dan benar-benar akan memperbarui skill konten aku. Insya Allah kedepannya aku akan membikinkan konten mungkin vlog-vlog gitulah aku akan bikin, karena
pembahasan tentang Sagittarius itu sebenarnya nggak ada habisnya. Tapi bingungnya adalah cara penyampaiannya aja, ya. Cara penyampaiannya aja. Tapi kalau terus-terus seperti ini kan lama-lama jenuh dan benar-benar bosen ya. Jadi ya udahlah, aku akan cari cara lain untuk cara menyampaikannya. Oke, terima kasih banget untuk kalian yang sudah support, like, and comment, and subscribe, dan terus support channel ini. Jangan kemana-mana. Kita akan jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama dari sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius, bye.